Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya posisi Indonesia di panggung dunia saat ini itu di mana? Nah, pertanyaan ini penting banget. Jadi yuk kita coba bedah bareng-bareng secara jujur, kita lihat data dan faktanya, biar kita benar-benar paham kondisi bangsa kita sekarang. Jadi apa sih sebetulnya kekuatan terbesar yang kita punya? Terus tantangan paling nyata yang ada di depan mata itu apa aja? Karena kan kalau kita mau melangkah maju, kita harus tahu persis kita lagi berdiri di mana. Ayo kita cari jawabannya sama-sama. Oke, alur pembahasan kita bakal dibagi jadi 5 bagian utama. Kita mulai dari kerangka analisisnya, terus kita lihat apa aja kekuatan dan peluang kita. Setelah itu, kita hadapi kenyataan dengan melihat kelemahan internal dan tantangan dari luar. Dan terakhir, kita akan lihat gimana Pancasila bisa jadi pemandu kita. Oke, langsung aja kita mulai ya. Biar pemetaan kondisi bangsa ini lebih terstruktur dan gampang dipahami, kita bakal pakai sebuah kerangka analisis yang namanya SWOT. Jadi, analisis SWOT ini bakal jadi kacamata kita buat melihat Indonesia. Ini bukan sekedar bikin daftar plus minus loh, tapi ini cara kita buat ngerti gimana semua faktor ini, baik dan buruk, saling berkaitan dan menentukan nasib bangsa kita ke depannya. Nah, kuncinya simple banget. Kekuatan dan kelemahan itu asalnya dari dalam, dari internal kita sendiri sebagai bangsa. Sementara peluang dan ancaman itu datangnya dari luar, dari dunia eksternal. Penting banget buat kita bedain ini, biar kita tahu mana yang bisa kita kontrol langsung dan mana yang perlu kita antisipasi. Sekarang kita mulai dari sisi yang optimis dulu. Biar semangat. Apa aja sih modal dasar dan keunggulan yang kita punya dari sananya? Inilah fondasi kekuatan kita. Coba lihat, ini 5 pilar kekuatan utama kita. Mulai dari Pancasila sebagai jiwa bangsa, sampai letak geografis kita yang super strategis. Ada juga bonus demografi dan kekayaan alam yang luar biasa. Ini bukan cuma aset loh, tapi juga tanggung jawab yang gede banget buat kita kelola. Kita adalah negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Angka ini bukan sekedar statistik di atas kertas, tapi ini adalah potensi sumber daya manusia yang wow luar biasa besarnya. Kita punya bonus demografi, artinya banyak banget anak muda. Kalau ini dikelola dengan benar, bisa jadi mesin penggerak kemajuan yang gak ada tandingannya. Nggak cuma soal jumlah orang. Dari sisi pertahanan pun kita nggak main-main. Data di tahun 2017 nunjukin militer kita itu nomor 1 di ASEAN dan peringkat 14 di dunia. Ini modal penting banget buat menjaga kedaulatan negara dan stabilitas di kawasan kita. Kalau kita lihat keluar, peluangnya juga menjanjikan banget. Ada proyeksi dari McKinsey yang bilang Indonesia bisa jadi kekuatan ekonomi nomor 7 dunia di tahun 2030. Nggak cuma itu, kita juga punya potensi emas buat jadi pusat industri halal global yang nilainya bisa triliunan dolar. Peluangnya ada di depan mata. Oke, setelah tadi kita lihat sisi-sisi cerahnya, sekarang waktunya kita buat, reality check. Kita harus berani dan jujur lihat ke dalam diri kita sendiri. Mengakui apa aja sih kelemahan yang selama ini bikin langkah kita jadi berat? Data ini, jujur aja, seperti tamparan keras buat kita semua. Artinya apa? Hampir separuh potensi dari generasi penerus kita itu hilang begitu saja, mungkin karena masalah gizi, kualitas pendidikan, atau kesehatan. Ini bahaya, karena bonus demografi yang tadi kita banggakan bisa malah jadi bencana demografi kalau kualitas manusianya nggak kita urus. Dan kelemahan ini bukan cuma satu. Ini adalah daftar pekerjaan rumah kita yang besar, pembangunan yang masih Jawa-sentris, jurang yang lebar banget antara si kaya dan si miskin, sampai korupsi yang udah kayak penyakit kronis. Ini semua adalah belenggu yang harus kita lepas bareng-bareng. 200,7 triliun rupiah. Coba bayangkan sejenak. Ini kerugian negara akibat korupsi hanya dalam rentang waktu 15 tahun. Uang sebanyak ini seharusnya bisa jadi ribuan sekolah, rumah sakit, atau jalan raya di pelosok-pelosok. Ini bukan sekedar angka. Ini adalah kemajuan yang dicuri dari kita semua. Sekarang, kita alihkan pandangan kita keluar. Arus globalisasi ini kayak badai yang membawa berbagai macam ideologi. Suka atau tidak, ideologi-ideologi ini masuk dan menguji ketahanan identitas serta nilai-nilai kebangsaan kita. Di era yang serba terhubung ini, ideologi-ideologi tadi itu masuk tanpa filter. Ada individualisme yang bisa mengikis semangat gotong royong kita. Ada kosmopolitanisme yang bikin rasa kebangsaan luntur. Belum lagi fundamentalisme pasar dan radikalisme. Masing-masing punya tantangan tersendiri buat cara hidup kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, ini salah satu pertarungan nilai yang paling fundamental dan paling terasa sehari-hari. Di satu sisi, hak individu itu jelas penting. Tapi di sisi lain, inti dari keindonesiaan kita itu kan kebersamaan, gotong royong. Gimana caranya menyeimbangkan dua hal ini di zaman sekarang? Itu tantangan yang besar banget.
Lalu, dengan semua tantangan dan kelemahan tadi, apa jawaban kita? Apa kita harus cari ideologi baru dari luar? Eits, tunggu dulu. Jawabannya sebenarnya udah kita punya dari dulu. Mari kita lihat gimana Pancasila, yang mungkin sering dianggap kuno, justru bisa jadi bintang pemandu yang paling relevan saat ini. Kutipan ini keren banget kan? Coba kita resapi. Pancasila itu meja statis. Artinya, dia fondasi yang kokoh, pemersatu kita yang beragam ini. Tapi di saat yang sama, dia juga bintang penuntun yang dinamis, kompas yang bisa menuntun kita melewati badai zaman. Kita butuh keduanya. Disinilah letak kehebatan Pancasila. Setiap silanya itu seolah-olah jawaban langsung untuk tantangan yang kita hadapi. Sila keadilan sosial misalnya, itu jawaban telak buat masalah ketimpangan ekonomi. Sila persatuan jadi benteng kita melawan ide-ide yang mau memecah belah. Ini adalah sebuah toolkit yang super lengkap dan relevan banget. Jadi poin utamanya begini, kita nggak perlu pusing-pusing cari ideologi baru, kita hanya perlu kembali memahami dan mengamalkan cetak biru yang sudah diwariskan untuk kita. Anggap saja Pancasila itu sistem operasi atau operating system yang memang dirancang khusus untuk hardware bernama Indonesia. Pada akhirnya, semua analisis ini kembali ke kita semua. Petanya sudah ada di tangan. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, semuanya sudah terpapar jelas. Bintang pemandu kita, kompas kita juga sudah ada. Pertanyaannya sekarang, apakah kita, generasi ini, siap untuk mengambil alih kemudi?